memulai pelajaran kami Tuhan. Engkau berkati Pak Yusak yang akan mengajar kami Tuhan, dan Engkau berkati kami di tempat ini Tuhan, supaya kami bisa memahami pelajaran yang apapun yang disampaikannya Tuhan. Dan kami akan membuka pelajaran ini Tuhan hanya di dalam nama-Mu Tuhan. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. 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 Silakan Ya, Pak Yusak. oke. Saya akan mulai. Oke. Kita sampai ke mulai bicara lecture ya. Tapi sebelumnya saya mau bicara satu hal. Karena saya baru terima di WA group dua kiriman yang sangat mengganggu. Ya, saya mau bagikan kepada saudara karena ini ada hubungannya dengan hermeneutika yang kita sedang pelajari. Satu hal yang paling disenangi orang, termasuk pendeta, pengkhotbah, dan pendengarnya adalah yang saya sebut sebagai ilmu cocokologi. Ilmu gatuk, dicocok-cocokkan, dipaksa-paksain. Itu bukan ilmu hermeneutika. Ilmu itu ilmu mistik, itu klinik. Saya bilang begitulah. Ya, jadi itu ngaco. Ini contohnya ya. Ini contoh. Ini dia. Ilmu cocokologi. Protokol Kesehatan 2020 itu sudah tertulis semua di Alkitab kita yang hebat sekali. Cuci tangan ada di Keluaran 30 ayat 21. Bunyinya, haruslah mereka membasuh tangan dan kaki mereka supaya mereka jangan mati. Itulah yang harus menjadi ketetapan bagi mereka untuk selama-lamanya. Bagi dia dan bagi keturunannya turun-temurun. Oh, hebat sekali kan? Orang suruh cuci tangan itu sudah ditulis di Alkitab ribuan tahun yang lalu. Supaya jangan mati. Luar biasa kan? Kita harus lihat konteksnya. Ini berbicara tentang bait Allah. Bait Allah itu ada kolam pembasuhan. Salah satu syarat ritualnya zaman dulu, janjian lama kalau mau masuk bait Allah, ya, khususnya kaum Harun, imam yang mau melayani Tuhan harus cuci tangan sebagai tanda simbol bersih hatinya, tidak najis, kudus, suci, supaya dia siap melayani Tuhan. Ini ritual janjian lama yang sudah kita tidak lakukan karena kita sekarang membasuh hati. Ya, tapi saudara-saudara kita sepupu ngambil ini dan sampai sekarang masih cuci tangan, cuci kaki semuanya itu. Ya baik-baik aja. Ya. Tapi ini sama sekali tidak ada konteksnya dengan COVID. Tapi cocok-cocokin, dipaksa-paksain. Kalau hanya lihat ayat ini, wah ya hebat ya. Alkitab ini sudah nyuruh supaya kamu jangan mati, harus cuci tangan. Ini namanya dipaksa-paksain, saudara. Konteksnya sama sekali tidak ada hubungan gitu loh. Lalu distancing dan karantina sudah ditulis di imamat pasal 13 ayat 45 dan 46. Bunyinya saya bacakan. Tetapi jikalau yang ada pada kulitnya itu hanya panau putih dan tidak kelihatan lebih dalam dari kulit, dan bulunya tidak berubah menjadi putih, imam harus mengurung orang itu 7 hari lamanya. Pada hari yang ke-7 haruslah imam memeriksa dia. Bila menurut penglihatannya penyakit itu masih tetap dan tidak meluas pada kulit, imam harus mengurung dia 7 hari lagi untuk kedua kalinya. Selama ia kena penyakit itu, ia tetap najis. Memang ia najis, ia harus tinggal terasing di luar perkemahan. Itulah tempat kediamannya. Oh, benar kan? Karantina 14 hari sudah ditemukan oleh Alkitab ribuan tahun yang lalu. Hebat kan? Luar biasa kan? Dahsyat kan? Lihat lagi-lagi kita lihat konteksnya. Ayat ini konteksnya bicara tentang
cara mendiagnosa zaman primitif kuno sekali dulu terhadap penyakit kusta. Kusta ya, bicara penyakitnya kusta konteksnya. Tidak ada hubungan sama COVID sama sekali. Ya, dan 7 hari 2 kali 14, loh cocok kan? Kalau COVID sekarang ya saudara, orang yang disuspek atau datang dari daerah zona merah masuk ke satu daerah baru harus dikarantina 14 hari untuk mengetahui apakah dia kena atau tidak. Karena orang kalau sudah kena di luar itu belum bergejala sampai 14 hari. Itu karantina. Nah ini enggak. Ini karantinanya orang sudah sakit, ya, terus dikurung 14 hari supaya tidak nulari orang lain. Jadi ya saudara bedanya, jangan digatuk-gatukkan, dicocok-cocokkan, dipaksa-paksain. Ini loh, lagi contoh lagi ya. 3 kata mujizat. Wah ini waktu Jumat Agung ini muncul banyak sekali kayak beginian. 33 tahun dia menyiapkan diri. Kita tahu Tuhan Yesus 33 tahun ya melayani, sebenarnya tidak cocok juga. Dia mulai melayani umur 30 tahun dia menyiapkan diri. 3 tahun melayani. 30 keping perak dia dikhianati. 3 kilometer dia memikul salib. 3 jam tergantung di kayu salib. 3 paku ditancapkan di kaki dan tangan. Lebih dari 3 liter darah tercurah. Ya, mulai ngaco nih, mulai dicocok-cocokin ya. Darahnya Tuhan Yesus 5-6 liter, dia dibilang saja lebih dari 3. Karena ini mau bikin mistik angka 3, saudara. Ini loh yang saya paling terganggu. 3 hari dalam kubur, salah total, 100%. Ini ngaco, belok, tidak alkitabiah sama sekali. Tuhan Yesus hanya di dalam kubur sekitar 36 jam. Karena dia meninggal pada jam 3 siang Jumat. Lalu dia dikubur, berarti kalau harinya Yahudi itu jam 6 sudah masuk hari Sabat, hari Sabtu sudah masuk. Jadi Yesus dikubur hari Jumat itu dari jam 3 sampai jam 6, 3 jam. Lalu hari Sabatnya sepenuhnya 24 jam. Jadi berapa? Itu 27 jam. Lalu Minggu pagi, dikatakan subuh, sekitar jam 5-an, dia sudah bangkit. Total sekitar 1,5 hari kalau bicaranya. Tidak ada 3 hari dalam kubur itu salah. Selalu interpretasi dan penafsiran yang salah, karena Alkitab mengatakan pada hari ketiga dia bangkit, bukan dia mati 3 hari, beda sekali. Dan juga suka dihubung-hubungkan dengan Ayub. Ayub 3 hari di dalam perut ikan paus, itu lambang dari Yesus yang dikubur 3 hari. Ngaco lagi-lagi. Karena lagi-lagi Ayub sama Yesus tidak ada hubungan apa-apa sama sekali, ya saudara. Dan Ayub memang 3 hari, tapi Yesus di dalam kubur sama sekali tidak 3 hari. 36 sampai 40 jam saja. 2 hari saja tidak sampai. Lalu 3 kata mujizat aku mengasihi engkau. Jadi maunya orang ini yang suka ngotbahin gini-gini ini, 3 itu seperti angka ajaibnya Tuhan gitu. Itu klinik mistik lagi. Jangan suka khotbah seperti ini ya saudara. Jangan nanti kalau sudah jangan khotbah seperti ini, karena satu ini ngaco, tidak alkitabiah. Ini saya sebutkan lebih cocok disebut ilmu mistik atau klinik, terlalu maksain. Ini yang disebut antitesa hermeneutik karena tidak ada logika teologinya. Oke, ini logika mistik, logika klinik, saudara. Antitesa hermeneutik maksudnya ngerti ya, ini berlawanan sekali dengan ilmu hermeneutik.
Ini ilmu klinik. Dan kenapa mereka senang ini, saudara? Karena selalu ingin membuktikan bahwa Alkitab itu hebat, ajaib, sempurna, powerful, dan sebagainya. Bahwa Tuhan Yesus itu sangat dahsyat, hebat, luar biasa. Apa saudara dan saya masih perlu terus-menerus dibuktikan bahwa Alkitab itu hebat sekali, ajaib sekali, powerful, dan Tuhan Yesus itu dan sebagainya hebat sekali. Tidak perlu, saudara. Saudara dan saya sudah tahu dan sudah percaya. Tidak perlu terus-menerus dibuktikan. Kalau saudara masih ada kelompok orang-orang yang selalu terus-menerus perlu bukti bahwa Yesus itu hebat, dahsyat, nyata, hidup, dan sebagainya. Itu berarti orang itu belum percaya Yesus, belum beriman. Ya, Alkitab, iman Tuhan itu dahsyat, jawaban atas masalah kehidupan kita, yes, kita sudah percaya itu 100%. Tidak perlu terus-menerus dibuktikan. Ini perlu untuk orang yang belum percaya Yesus, tapi ini kegemaran orang Kristen. Itu yang menyedihkan saya. Ngerti ya, saudara ya? Seperti halnya mujizat. Orang Kristen terus-menerus minta mujizat, minta pembuktian mujizat. Itu artinya belum percaya. Kalau ada mujizat, dia percaya. Tidak ada mujizat, dia tidak percaya. Yang seperti itu yang tidak boleh. Itu yang namanya Kristen KTP. Yang tidak punya iman sebenarnya. Orang itu belum lahir baru sebenarnya. Terus-menerus minta pembuktian. Oke, sudah ini cocok belum jangan dipakai. Sekarang kita lanjutkan. Ya, topik kita sudah sampai ke rapture. Ya. Pertanyaannya adalah rapture itu sebelum masa kesusahan atau di tengah-tengah masa kesusahan atau sesudah masa kesusahan, akhir di masa kesusahan. Kapan terjadinya rapture itu? Ayo sekarang kita berdiskusi. Ungkapkan pendapat Anda, doktrin Anda, ya, hermeneutika Anda. Ayo, jangan takut, jangan malu-malu. Menurut Anda, mana yang benar gitu ya? Rapture itu terjadi sebelum, di tengah-tengah, atau sesudah masa kesusahan. Ada 3 pandangan saat ini di dunia teologi. Ayo, saudara, siapa yang mulai? Ayo, silakan, jangan takut. Sudah mulai, kita bisa masuk ke diskusi dan pembahasannya dengan baik. Ayo, coba boleh angkat tangan. Saya percaya sebelum. Siapa itu? Masa kesusahan. Siapa? Ya, itu namanya siapa? Sebelum. Apa alasan saudara mengatakan itu rapture terjadi sebelum, dan hanya anggapnya di mana? Ayo, silakan yang bilang sebelum. Ada yang di luar sebelum, yang lain dari sebelum? Nggak ada, semua sebelum. Tengah-tengah, Pak. Tengah-tengah. Tengah-tengah ada, oke. Tengah-tengah ada, bagus. Yang lain, yang post trip, sesudah Ya, Pak. ada. Jadi ada 3 pendapat di kelas ini. Tidak apa-apa, itu bagus sekali. Karena memang sampai saat ini, para teolog pun belum mencapai kata final. Ya, karena masing-masing semua punya dukungan ayat dan dukungan logika teologi. Ya, 2 itu yang boleh dikatakan ayat dasar Alkitabiannya, ayatnya ada, dan logika teologinya ada. Jadi semua punya dasar yang sama kuatnya. Kalau kita lihat sebagai penengah, ya, saya melihat sebagai penengah gitu ya. Nah, jadi semua punya dasarnya. Ayo, siapa yang bilang sebelum, dasarnya apa? Coba katakan. Logika teologi saja lah. Ayat mungkin Anda tidak apa, tidak tahu. Atau kalau tahu boleh. Mengapa?
Anda berpandangan bahwa Yesus akan mengangkat kita, orang-orang percaya, gerejanya, sebelum masa kesusahan. Ayo, apa alasannya? Anda tidak boleh hanya berpandangan, tapi tidak punya dasar alasan. Iman kita ya saudara, iman kita jangan iman pokoknya. Yang Jawa bilang pokoknya. Ya, itu paling lemah. Pokoknya percaya saja. Nggak usah dipikir-pikir. Nggak usah Silakan, dipikirkan. silakan angkat tangan, sebutkan namanya, terus jawabannya gimana gitu. Kita perlu, dan iman kita perlu satu alasan yang kuat yang kita yakini, sehingga iman itu stabil. Kalau tidak ada alasannya sudah lemah. Di argumentasi sedikit saja sudah goyang gitu. Ayo, siapa yang bilang sebelum tadi? Boleh angkat tangan lagi. Lalu mulai jawab. Menurut Anda kenapa Pak sebelum? Ya, angkat tangan, sebutkan nama Anda, lalu jawabannya bagaimana, alasannya kenapa kok pre-trip. Ayo, sekarang kayaknya kenapa Anda tadi berpandangan pre-trip kalau tidak punya alasan? Ada dong alasannya. Bilang, enggak apa-apa. Jangan takut, jangan takut. Tidak ada yang salah. Ya, pernah dengar. Gitu ya. Mungkin satu alasan. Benar, pernah dengar khotbah begitu. Benar? Ayo, jangan takut. Jawab dong yang berani. Ya, Nggak apa-apa, nggak ada yang salah, nggak ada yang benar, nggak apa-apa. Tidak lulus ujian, tidak ada. Kita diskusi ini untuk melatih Anda memakai tadi logika teologis yang saya sedang bangun di antara saudara. Ayo, nanti apa yang pre-trip apa alasannya? Atau yang lain yang mau kasih alasan, yang post-trip maupun mid-trip? Silakan. Saya post-trip, Pak. Ya, alasannya Pak. Yang tengah-tengah karena Tuh, post-trip itu bukan tengah-tengah. Mid-trip. oh Mid-trip. mid-trip Pak, salah Pak. Saya mid-trip. Mid-trip ya. Oke, tengah-tengah apa alasannya? Karena di kitab Daniel kan beberapa kali ada disebut 1 masa, 2 masa, setengah masa, Pak. Sama di kitab Wahyu 12 ayat 14 itu kan menjelaskan gini, kepada perempuan itu diberikan kedua sayap dari burung nazar yang besar supaya ia terbang ke tempatnya di padang gurun, di mana ia dipelihara jauh dari tempat ular itu selama 1 masa, 2 masa, dan setengah masa. Jadi kan 3,5 tahun dipelihara, maksudnya kayak diangkat, mungkin gitu Pak penafsirannya. Oke, bagus. Ya, itu 1 masa, 2 masa, setengah masa itu juga masih penafsiran demi penafsiran, tapi umumnya sudah diterima sebagai 3,5 tahun. Oke, jadi kalau akhir zaman kita tahu 7 tahun, 3,5 tahun berarti tengah-tengahnya gitu. Oke. Karena ada ayatnya juga yang mengatakan kesusahan itu begitu besarnya sehingga tidak ada seorang pun yang akan tahan apabila Tuhan tidak bertindak. Jadi kalau 7 tahun itu orang Kristen dibiarkan masukannya, ya tidak ada yang tahan, semua akan menyerah dan ikut antikris. Jadi Tuhan intervensi tengah-tengah. Good. Itu satu metrik, satu alasan yang bagus. Ada ayatnya Pak, itu yang menyebutkan bahwa kalau tidak disingkatkan waktunya memang ya itu jadi artinya sudah mengalami tapi disingkatkan waktunya, jadi terus jadi mungkin penafsirannya itu ya mid-trip atau gimana begitu. Betul, itu yang saya maksud. Lagi yang lain, post-trip, pre-trip, ayo kasih alasan Anda. Dipaksa saudara, tidak apa-apa. Salah tidak apa-apa. Ayo adik-adik mesti punya pendapat dong. Kalau nanti jemaatnya tanya gimana, pendapatnya kan mesti harus ada penjelasannya gitu. Yang pre-trip, kenapa kok Anda pikir kita akan diangkat dulu? Karena kalau sudah sesudah kesusahan, orang-orang percaya tidak kuat lagi, Pak. Oke, ini lebih konservatif lagi, masuk masa kesusahan yang setengahnya aja sudah nggak tahan, jadi Tuhan mungkin selamatkan sebelumnya.
Kita dihindarkan dari akhir zaman sepenuhnya lah. Itu pre-trib. Kita dihindarkan sama sekali. Itu yang paling banyak sebenarnya. Ini yang menurut statistik lah istilahnya paling banyak dipercaya orang. Sebenarnya bukan dipercaya, diharapkan orang. Nah ini paling enak. Paling Ini enak. paling enak. Paling enak. Ini orang paling seneng. Langsung kalau ada khotbah nangis, yes, amin, amin, amin. Itu. Karena ini paling Dulu waktu Pak, waktu saya kecil itu terutama di gereja-gereja Pantekosta itu kita sering nyanyi kalau kesusahan datang ku pergi gitu. Jadi pada waktu kesusahan datang itu ku pergi itu. Jadi kita diangkat semua. Jadi kita penafsirannya memang orang-orang Pantekosta zaman dulu khususnya itu percaya pre-trib sebetulnya. Oke. Jadi dalam saya mempelajari topik ini ya, ada 3 kubu kan. Khususnya kubu post-trib mengatakan orang yang percaya dalam garis miring mengharapkan pre-trib adalah kelompok eskapis gitu. Mereka sebut kelompok eskapis. Escape ya, dari escape. Escape artinya orang yang senang menghindar dari masalah. Orang yang tidak senang menghadapi masalah. Senang menghindar dari masalah. Kalau ada masalah, orang seperti ini lari. Nah, ini kelemahan iman di sini. Jadi, eskapis itu lalu diteruskan oleh para kelompok post-trib. Ini model-model orang teologi kemakmuran yang sudah biasa berkat dulu ikut Yesus, tidak mau susahnya. Jadi kalau datang, angkat dong Tuhan. Gitu. Itu anunya perdebatannya. Ini paling disenengin 90% mungkin atau 80% orang Kristen percaya garis miring saya bilang mengharapkan. Sebenarnya bukan percaya, tapi lebih mengharapkan terjadinya pre-trib. Pak Yusak, ya. Kita yang sudah manula tidak peduli, kita semua sudah di Firdaus, tidak peduli pre-med atau post. Saya juga suka gitu, sudah nikmat di Firdaus. Saya juga suka bilang gitu Pak Renata. Kalau lagi khotbah ini, saya selalu bilang, saya mungkin tidak mengalami, tapi saudara-saudara yang generasi muda yang mungkin mengalami itu. Anak-anak kita ya. Anak-anak kita, karena saya sudah dekat gitu ya. Oke, sekarang yang post-trib. Ya, yang post-trib. Itu saya pernah mendengar ada ayat-ayat yang mengatakan inilah orang-orang yang keluar daripada masa kesusahan besar itu. Jadi artinya mereka ini adalah orang-orang yang survive selama masa kesusahan. Jadi itu sudah post-trib tuh. Terus juga ada ayat yang mengatakan kalau waktu mereka itu orang-orang yang martir itu kan berteriak toh gimana kenapa kami menuntut akan darah kami itu. Terus Tuhan mengatakan sampai jumlahnya itu genap gitu. Jadi artinya Tuhan membiarkan sampai terjadi martir-martir itu dibunuhi sampai jumlahnya tetap. Jadi berarti seperti mid-trib atau seperti post-trib itu ke arah begitu. Ya, itu salah satu dasar dari post-trib. Tapi ada dasar yang lain. Bahwa seandainya pre-trib itu, dan kita sepakat, ada satu kesepakatan dulu sebelumnya, bahwa orang-orang yang diangkat adalah orang-orang yang sungguh-sungguh percaya sama Yesus, orang-orang yang militan, ya, pekerja-pekerja laskar Kristennya Yesus yang hebat, itu yang diangkat. Karena itu kriteria untuk seperti dapat reward, capture gitu. Nah, kalau kita diangkat, orang-orang hebat ini diangkat sebelum akhir zaman, berarti nanti yang ketinggalan di akhir zaman, itu orang-orang Kristen yang loyo-loyo, yang lemah-lemah, yang KTP. Ya, jadi makanan empuk sama sekali dari antikris, habis sudah. Tidak ada perlawanan. Jadi orang Kristen bilang, justru yang hebat-hebat itu yang harus tinggal. Nomor 1 untuk nanti menguatkan teman-temannya yang lemah, ya, yang bersama-sama masih harus mengalami akhir zaman.
Kedua, orang Muslim sangat percaya bahwa pada akhir zaman justru terjadi tuaian terbesar. Tuaian terakhir dan terbesar akan terjadi di akhir zaman. Nah, siapa yang melakukan itu? Ya, orang-orang yang militan tadi, yang memang Tuhan izinkan untuk tinggal, ngalamin semua. Lalu yang argumentasi yang lain yang kuat di Bootstrap adalah, kalau dikatakan pada waktu rapture, Tuhan Yesus turun dari surga menyongsong umatnya untuk bertemu di udara. Oke, itu kejadian rapture itu seperti itu. Nah, kalau pre-trib, berarti Tuhan Yesus datang kedua kalinya, hanya menyongsong kita naik, lalu 7 tahun kita sama Tuhan Yesus tidak tahu di mana, lalu 7 tahun kemudian Tuhan Yesus datang lagi, turun ke bumi lagi. Berarti Yesus 3 kali datang. Dan itu tidak kita 14. Berarti bukan second coming. Ada kedatangan Yesus yang bukan second coming, tapi third coming. Datangan yang ketiga. Ini yang memperlemah sekali mid-trib dan pre-trib. Ya. Itu nanti perdebatannya kita bahas secara detail nanti setelah satu demi satu slide-nya. Oke, ada pertanyaan sampai di sini. Baik, kita lanjutkan. Tidak, Pak. Tidak, oke, lanjutkan ya masing-masing. Mari kita pelajari dulu Antikris dan kemunculan dan pemerintahannya. Muncul pertama saat Meterai 1 dibuka ya, kita sudah pelajari. Dia mulai populer karena dapat memberi solusi pada dunia atas masalah global yang terjadi. Puncaknya ketika dia membuat perjanjian damai dengan Israel. Dan diwujudkan kemudian dengan membangun Bait Allah yang ketiga. Waduh, Bait Allah yang ketiga itu impian orang Yahudi sampai hari ini belum terwujud. Karena hambatannya sangat besar. Kita tahu di atasnya ada Masjid Al-Aqsa. Wah, itu berarti betul harus diruntuhkan kalau mau membangun Bait Allah yang tiga, karena Bait Allah itu letaknya di bawah masjid yang sekarang ada di permukaan tanah. Tapi itu berhasil diatasi oleh Antikris. Wow, jadi orang Yahudi ini makanan paling empuk, langsung menyambut Antikris sebagai Mesias mereka. Ingat ya, Mesias mereka. Karena sampai hari ini orang Yahudi masih menunggu kedatangan Mesias mereka yang belum pernah datang. Jadi mereka, orang Yahudi itu yang sangat kasihan, saya sangat kasihan. Mereka masih menunggu kedatangan Mesias yang pertama kali. Sedangkan kita sedang menunggu kedatangan Mesias yang kedua kali. Sehingga nanti kalau Antikris datang yang sangat mirip dengan Mesias, mereka langsung akan nyaplok blok gitu. Ini dia Mesias yang kita tunggu-tunggu ribuan tahun. Mereka yang pertama akan disesatkan, ditipu itu orang Yahudi. Saya sangat kasihan karena mereka tidak mengakui Yesus Kristus sebagai Mesias sampai hari ini. Masa pemerintahannya kita tahu berlangsung 7 tahun. 3,5 tahun pertama dia damai, masih pura-pura suci, masih pura-pura sebagai Kristus asli. 3,5 tahun kedua aslinya muncul. Salah satu sifat iblis yang saya pelajari ya saudara, dia itu pandai berpura-pura, sangat pandai berpura-pura. Tapi dia sangat tidak tahan untuk segera memunculkan aslinya. Saudara. Dia tidak punya ketahanan untuk berpura-pura terlalu lama. Karena kejahatan yang sifat aslinya sangat ekstrem, sangat kuat. Sehingga ditutupi dengan topeng dan dengan segala daya dan energi dan power dia. Kalau berpura-pura itu sangat menyita energi dia. Dan dia tidak tahan. Juga kan dia digambarkan di Meterai 1 sebagai orang yang naik kuda putih, berpakaian serba putih, membawa busur panah yang warnanya putih. Nah, satu tanda saja, saudara.
kita lihat palsuannya. Dia mau niru Yesus ketika Yesus masuk Yerusalem pada hari-hari terakhir sebelum penyaliban. Yesus masuk Yerusalem naik apa, saudara? Naik apa? Yesus masuk Yerusalem. Naik apa dia? Volvo, bukan Volvo ya, bukan BMW ya. Naik keledai. Ini bukan satu kebetulan sama sekali. Ini menggambarkan kerendahan hati Yesus. Tuhan di atas segala Tuhan, Raja di atas segala Raja, yang naik kuda yang paling mahal. Kalau punya Prabowo saja dia bisa sekali. Ya, tapi dia naik keledai karena itu menggambarkan kerendahan hatinya. Tapi iblis, si antikris ini, nggak bakal tahan kalau suruh naik keledai. Kesombongannya itu adalah ciri utama yang paling dahsyat dari iblis. Kejatuhan iblis dimulai dari kesombongan, yang saudara ya. Kesombongan adalah sifat utama dia yang paling menonjol. Jadi harus gagah dong, datang naik kuda dong, putih, gagah perkasa, mungkin tingginya 2 meter gitu ya. Itu dari situ sudah dia tidak bisa niru Yesus, merendahkan diri. Ingat ya, ini satu hikmat yang saya dapatkan. Kemudian janjian damai dengan Israel di tengah-tengah masa pemerintahan dia dibatalkan secara sepihak dan dia mulai mengadakan penganiayaan yang brutal terhadap orang-orang percaya di paruh waktu yang kedua. Oke. Nah, pada masa pemerintahan yang kedua, Antikris, itulah yang disebut masa Great Tribulation. Oke, kita mulai masuk masa kesusahan yang benar-benarnya. Ayatnya kita baca Daniel 9 ayat 27. Raja itu akan membuat janjian itu menjadi berat bagi banyak orang selama 1 kali 7 masa. Pada pertengahan 7 masa itu ia akan menghentikan korban sembelihan dan korban santapan. Dan di atas sayap kekejian akan datang yang membinasakan sampai pemusnahan yang telah ditetapkan menimpa yang membinasakan itu. Jadi di tengah 7 masa itu dulunya dia kan mendirikan bait Allah yang ketiga itu. Dan karena jasanya luar biasa, dia dianggap semacam menjadi kepala pemimpin dari bait Allah, bait suci itu. Dia dianggap sebagai Salomo-nya. Bahkan dia tidak cukup puas. Diangkat jadi cuma semacam kayak gembala sidang gitu, enggak. Dia mendeklarasikan, Antikris ini akan mendeklarasikan di dalam bait Allah yang dia bangun, aku inilah Allah. Sembahlah aku mulai dari sekarang. Yang tidak menyembah aku akan binasa. Jadi dia mengangkat dirinya sebagai Tuhan di rumah Tuhan yang dia dirikan itu. Dan orang mau tidak mau, suka tidak suka, setuju. Nggak bisa tidak, ya. Nah, dia sudah mulai menunjukkan otoritasnya dan powernya. Dan yang percaya betul bahwa ini adalah Mesias, ya silakan, memang Mesias itu adalah Allah yang kita tunggu-tunggu kok ya. Jadi yang paling kesian sekali lagi orang Yahudi yang sampai sekarang masih tidak percaya Yesus sebagai Mesias dan masih menunggu datangnya Mesias mereka. Bahasa Greka harpazo, kalau kita bicara rapture itu bahasa Grekanya harpazo, artinya pengangkatan atau penyelamatan jemaat gereja oleh Allah. Sekali lagi di sini ada 2 penafsiran, orang percaya diangkat untuk berjumpa Tuhan Yesus di angkasa atau diselamatkan, disembunyikan di bumi dari masa kesusahan. Ya, kita sudah beberapa kali membahas tentang hal ini. Ada orang yang mengatakan bahwa kalau toh terjadi pre-trib atau mid-trib, ya, itu artinya kita bukan diangkat ke atas langit,
menyongsong Tuhan Yesus, tetapi kita disembunyikan di suatu padang gurun, dilindungi, diselamatkan selama masa aniaya itu. Jadi ini ada kabar baik untuk penganut post-trib. Nggak usah khawatir, karena pada masa kesusahan itu Tuhan bertindak untuk menyelamatkan kita, menyingkirkan di satu padang gurun, suatu tempat yang tersembunyi yang tidak bisa dijangkau oleh antikris, dan di situ kita dipeliharakan Tuhan seperti Tuhan meliharakan bangsa Israel di padang gurun 40 tahun di Perjanjian Lama. Oke, jadi itu kabar baiknya. Nah, kita apapun juga post-trib, mid-trib, pre-trib, kita tidak akan mengalami aniaya yang terbesar karena dasarnya satu, khususnya taman murka Allah itu Tuhan tujukan memang untuk menghukum para penentang Allah yang selama ini dibiarkan, diizinkan untuk berbuat sesuka-sukanya. Yang bikin gemes, saudara. Saya merasa gemes sekali. Ada orang-orang jahat sekali yang jelas menentang Kristus, bahkan menghina, menjelek-jelekan luar biasa. Ya, itu baik-baik saja. Tidak ada yang berani ngapa-ngapain dia. Menghina luar biasa, menghujat luar biasa. Ayatnya yang baru saja kita belajar. Menghujat Tuhan Yesus, tidak apa-apa, diampuni. Tidak apa-apa. Karena mereka memang belum percaya. Tapi kalau kita mengucap Roh Kudus yang sudah percaya, itu kita baru belajar yang lalu. Ya, oke. Daniel lagi. Pada waktu itu juga akan muncul Mikael atau Mikael malaikat, ya. Pemimpin besar itu yang akan mendampingi anak-anak bangsamu, dan akan ada satu waktu kesesakan yang besar seperti yang belum pernah terjadi sejak ada bangsa-bangsa sampai pada waktu itu. Jadi Mikael diutus oleh Tuhan untuk mendampingi kita. Tetapi pada waktu itu bangsamu akan terluput, yakni barang siapa yang didapati namanya tertulis di dalam kitab itu. Dan banyak dari antara orang-orang yang telah tidur di dalam tebu tanah akan bangun, sebagian akan untuk mendapat hidup yang kekal, sebagian untuk mengalami kehinaan dan kengerian kekal. Oke. Ayat yang lain. 1 Tesalonika 4 mengatakan, selanjutnya kami tidak mau saudara-saudara bahwa kamu tidak mengetahui tentang mereka yang meninggal, supaya kamu jangan berduka cita seperti orang-orang lain yang tidak mempunyai pengharapan. Karena jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah sama-sama dengan Dia. Ini kami katakan padamu dengan firman Tuhan. Kita yang hidup, yang masih tinggal sampai kedatangan Tuhan, sekali-kali tidak akan mendahului mereka yang telah meninggal. Maksudnya di sini kalau kita nanti sampai masih hidup sampai akhir zaman, sampai kedatangan Tuhan Yesus kita masih hidup, itu kita tidak akan mendahului mereka yang telah meninggal, dalam arti yang dibangkitkan lebih dulu adalah orang-orang yang meninggal itu. Orang-orang yang meninggal itu dibangkitkan, baru kita nanti diangkat. Oke, jadi ini post-trib, menguatkan post-trib. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari surga, dan mereka akan yang mati dalam Kristus akan terlebih dulu bangkit. Sesudah itu kita yang hidup, yang masih tinggal akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Nah, pre-trib menafsirkan kata sangkakala di sini. Ya, kata sangkakala. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, nah, maka Tuhan akan turun sendiri dari surga. Sangkakala di sini ditafsirkan sebagai 7 sangkakala. Kita tahu ada di tengah-tengah itu, ya.
7 meterai, terus 7 sangkakala, terus 7 jalan murka kan ya. Enggak, ini bukan 7 sangkakala. Ini salah. Banyak yang menafsirkan sangkakala ini adalah ya pada saat 7 sangkakala itu dibunyikan, enggak disebut 7 sama sekali. Jadi setelah semua berakhir, 7 jalan murka Allah sudah ditumpahkan, lalu malaikat Allah membunyikan shofarnya. Jeng, Tuhan Yesus datang maksudnya, saudara. Ini sangkakala pas datangan Tuhan Yesus yang kedua setelah 7 tahun akhir zaman berlangsung, bukan pada saat 7 sangkakala yang disebut pada pertengahan akhir zaman tadi. Oke, ini penafsiran yang banyak dilakukan orang salah. 1 Korintus 15:50-54. Sesungguhnya ini semua ayat-ayat tentang rapture ya, saya berikan semua pada saudara supaya nanti kita dapat menafsirkan tentang rapture itu, pre-trib-nya, post-trib-nya, mid-trib dan sebagainya. Sesungguhnya aku menyatakan padamu suatu rahasia. Kita tidak akan mati semuanya, tetapi kita semuanya akan diubah dalam sekejap mata pada waktu bunyi nafiri yang terakhir. Di sini Paulus menggunakan kata nafiri. Ya, saya rasa ini nafiri yang sangkakala tadi yang disebut di ayat sebelumnya. Sebab nafiri akan berbunyi dan orang-orang mati akan dibangkitkan dalam keadaan yang tidak dapat binasa dan kita semua akan diubah. Ini masih membingungkan. Ya. Waktu kita diangkat nanti pada akhir zaman di rapture kita diubah. Jadi salah satu penafsirannya diubah, kita sudah mulai memakai tubuh kemuliaan kita. Tubuh yang tidak bisa menua, tidak bisa mati. Tubuh kemuliaan, tubuh kekal kita yang nanti akan terus-menerus kita pakai selama kerajaan 1000 tahun maupun nanti di kerajaan sorga. Ini salah satu penafsirannya. Tapi ada penafsiran yang lain, mungkin kita belum 100% memakai tubuh kemuliaan sorgawi. Karena kita masih tinggal di bumi nanti 1000 tahun lagi. Dalam kerajaan 1000 tahun. Jadi ini kemungkinan adalah tubuh yang seperti Tuhan Yesus kenakan pada saat dia bangkit dari kematiannya. Kita tahu setelah Yesus dikubur tadi 1,5 hari, lalu dia bangkit, dikatakan di dalam beberapa kejadian, Yesus dapat menembus tembok dan pintu yang tertutup. Ya, jadi ini sudah bukan tubuh manusia biasa. Tapi juga rasanya belum tubuh kemuliaan. Karena masih dapat dilihat, masih dapat berbicara normal seperti manusia biasa, masih dapat dipegang. Thomas disuruh mencucukkan tangannya ke yang berlubang. Lalu dalam ada kejadian yang lain, Yesus masih makan ikan, mengajak breakfast murid-muridnya di tepi Danau Galilea. Ada salah satu peristiwa setelah kebangkitannya. Jadi ini ada yang menafsirkan ini belum tubuh kemuliaan yang sepenuhnya full, komplit, sempurna untuk nanti kita pakai di surga. Tapi satu tubuh kemuliaan yang dipersiapkan. Karena kita masih tinggal di bumi. Jadi kita nanti seperti Tuhan Yesus waktu setelah bangkit barangkali. Kita tidak perlu buka pintu, bisa nembus gitu ya. Bisa nembus. Tapi kita masih makan. Tapi kita masih berbicara. Tapi kita masih kelihatan secara physically kita masih seperti sekarang ini. Itu kira-kira masih penafsiran yang spekulatif sifatnya. Karena informasinya masih terbatas di Alkitab. Jadi tiga teori tribulasi kembali kita akan membahas ada pre-tribulasi, mid-tribulasi, dan post-tribulasi. Pre-trib
Mereka percaya bahwa pengangkatan akan terjadi sebelum dunia memasuki masa tribulasi. Sehingga kita tidak akan mengalami masa aniaya, yaitu sebelum sangkakala pertama duduk, bahkan ada yang menafsirkan sebelum meterai 1 dibuka. Yang tertinggal akan mengalami masa aniaya dan akan banyak yang mengikuti antikris. Ini doktrin dari tribulasi. Jadi kita diselamatkan. Pokoknya kita tidak akan masuki masa akhir zaman. Atau paling tidak kita tidak memasuki masa aniaya. Kalau toh kita masuki masa akhir zaman awal, itu antikris masih baik-baik sama kita. Ya, masih belum jahat. Masih belum keluar aslinya. Oke. Tapi juga ada yang bertobat dan mampu bertahan sampai kedatangan Yesus. Jadi mereka memisahkan masa pengangkatan dengan kedatangan Yesus yang kedua kali. Oke, pada umumnya bahkan sebagian besar orang Kristen lebih suka teori pre-trib ini, karena ini berarti kita terhindar dari masa yang paling sulit. Jadi saya sudah sebutkan, ya, doktrinnya ini alasannya ini. Tapi kelemahannya ada di kedatangan Tuhan Yesus yang kedua. Karena rapture itu Tuhan Yesus datang menyongsong di langit-langit, menyongsong kita, saudara. Pertama-tama dia membangkitkan orang dari kubur, lalu kita diangkat. Nah, itu kan berarti Tuhan Yesus datang kedua kali, terus nanti berapa tahun lagi Yesus datang itu ketiga kali. Ini kelemahan paling fatal. Karena tidak pernah ada doktrin the third coming, kedatangan ketiga itu tidak pernah ada. Doktrin yang kita kenal ya second coming, kedatangan Yesus yang kedua kali. Dan ada cerita tentang kedatangan 3 kali. Dan ini yang membutuhkan Yesus datang 3 kali berarti. Oke. Nah, oleh karena itu yang paling populer adalah pandangan pre-trib ini. Paling populer di antara orang Kristen pada umumnya. Sebagian besar, kenapa? Sebagian besar manusia cenderung tidak suka pada mid-trib, apalagi post-trib. Karena kita harus mengalami masa kesusahan itu. Karena itu beberapa teolog menamakan kelompok ini sebagai kelompok eskapis, suka lari dari masalah. Mereka umumnya adalah penganut teologi kemakmuran karena sudah biasa dengan angin sorga. Oke, hati-hati, sekarang banyak khotbah angin sorga sebagai promo gereja supaya gerejanya penuh, khotbahnya yang berkat-berkat penuh. Tidak ada khotbah yang sulit-sulit. Tidak ada khotbah yang keras. Tidak boleh ada khotbah yang makanan keras, pokoknya susu-susu aja. Itu gereja yang laku sekarang ini. Gereja yang penuh adalah gereja yang setiap minggu mengkhotbahkan berkat-berkat, mujizat, dan kesembuhan ilahi. Saya tidak mengatakan itu salah, tapi sekali lagi itu tidak seimbang, membuat orang Kristen tidak tangguh, selalu lari dari masalah, selalu ingin jadi doktrin ini membawa orang Kristen jadi lemah karena selalu ingin Tuhan menghindarkan kita dari masalah. Jadi doanya orang ini, eskapis ini, adalah kalau punya masalah, Tuhan singkirkan gunung-gunung masalah dari hadapanku, Tuhan. Itu doanya selalu begitu, saudara. Padahal Tuhan yang ngasih gunung masalah itu di depanmu, supaya engkau belajar, terlatih menghadapi masalah, bukan lari dari masalah. Satu yang saya katakan, cara Tuhan Yesus menghandle kita adalah memberikan masalah sebagai ujian supaya kita dilatih, saudara, semakin lama semakin tangguh dan semakin kuat. Dan masalah dalam hidup kita selalu makin hari makin meningkat, saudara. Karena itu persis seperti orang sekolah. Orang sekolah dari SD ya ujiannya kelas SD. Lulus SD ya dikasih ujian SMP, SMA. Tidak mungkin sudah SMA dikasih ujian 2 tambah 2 sama dengan berapa? Tidak ada itu sudah. Itu sudah lewat.
Berarti semakin kita dewasa rohani, semakin besar dan semakin keras Tuhan memberikan soal. Atau dalam arti School of Life, memberikan persoalan dan masalah dalam hidup kita. Dengan sengaja. Bukan untuk bikin kita susah, tapi untuk bikin kita jadi makin tangguh dan terlatih. Karena kita menghadapi akhir zaman khususnya. Generasi akhir zaman ini sudah makin dikencangin Tuhan menghajarnya, tanda kutip ya, menghajar soal-soal ujian yang berat-berat, susah-susah. Tapi ada kelompok gereja tertentu yang terus bikin eng terus, angin sorga terus khotbahnya, saudara. Dan ini yang membuat lemah orang Kristen. Bahwa ikut Yesus itu banyak senangnya dan melimpah berkatnya, mukjizatnya. Itu yang saya sebut tadi, eskapis, terus ditiupin angin-angin semilir-semilir yang bikin orang ngantuk dan tertidur, bukan badai-badai. Dalam kaitan dengan pre-trib, hanya orang kudus yang akan diangkat sebelum masa tribulasi, sedangkan yang tidak kudus, dan tanda kutip, akan ditinggalkan dan mengalami masa aniaya. Argumen ini masih harus argumentasinya, bila orang kudus masih ada, maka antikris tidak dapat beroperasi secara penuh. Karena akan mengalami hambatan dari orang kudus. Ini argumentasinya. Tapi argumentasi pro-trib sebaliknya. Justru kita harus tinggal karena hanya kita yang sanggup dan berani menantang antikris. Kalau tidak ada kita, udah dia pesta pora sepenuhnya. Tidak ada penahan-penahannya. Tidak ada penghambat-penghambatnya. Dia akan merajalela dengan seenak-enaknya. Itu tidak boleh terjadi. Itu tentang post-trib tentunya. Jadi kalau eskapis ya tentu ya enaklah, udah kita lemas. Jadi ini kronologi akhir zaman menurut pre-trib. Ya, kita ada di sebelah kiri sekali, itu masa gereja sekarang ini. Kemudian terjadi rapture, pengangkatan gereja. Lalu terjadi 3,5 awal dari masa kesusahan. Kemudian disusul 3,5 tahun lagi kesusahan besar. Jadi totalnya 7 tahun masa kesusahan. Lalu Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya. Setelah itu kita masuk pada masa milenium, kerajaan 1000 tahun. Dan sesudah itu kita masuk dalam masa kekekalan di kerajaan surga. Kerajaan 1000 tahun, jelas di Alkitab, letterlock ya saudara, kita akan menjalani masa kerajaan 1000 tahun di bumi ini. Kita belum ada di surga. Hanya sekali lagi tadi masih semua agak membingungkan, kita pakai tubuh kemuliaan atau tidak. Lalu pada masa kerajaan 1000 tahun itu kita kemungkinan sudah tidak menua. Ya. Pak Yusak, ya. Pertanyaan itu tadi ada istilah letterlock itu, enggak tahu adik-adik ngerti nggak itu? Coba kalau bisa dijelaskan tadi. Harfiah, sorry, letterlock itu Belanda itu istilah. Harfiah ya. Adik-adik tadi ngerti nggak artinya letterlock? Nggak ngerti ya, tapi tadi sudah dijelaskan. Jadi istilah yang harfiah itu 1000 tahun itu betul-betul 1000 tahun itu. Ya. Oke. Sampai di sini saya akhiri. Saya sekarang mau memberikan tafsir ayat bulan Mei. Oke, tafsir ayat bulan Mei. Ini mana, sorry. Ini dia. Oke. Ini tafsir ayat, latihan tafsir ayat bulan Mei 2021 diambil dari Yakobus 2 ayat 24. Ya, nanti saya kirim ini semua PowerPoint-nya kepada Anda, tapi ini ingin menjelaskan bahwa Anda harus menafsirkan Yakobus 2 ayat 24 yang berkata bahwa jadi kamu lihat bahwa manusia dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya dan bukan hanya karena iman.
Wah, ini kan ada kontroversi. Karena kita tahu sola gratia, saudara, tahu ya sola gratia, bahwa kita diselamatkan semata-mata karena iman percaya pada Yesus. Bahkan ditegaskan perbuatan baikmu tidak akan menyelamatkan engkau. Ya kan? Ayatnya banyak sekali itu sudah jelas. Jadi tugas Anda menjawab pertanyaan ini sekali lagi makalah 1-2 halaman. Saya tekankan ya, udah tolong bikin makalahnya di atas Microsoft Word ya. Lalu di WA boleh, dikirim lewat WA kan bisa. Jangan ngetik di WA. Sebab nanti saudara dan saya tidak tahu sudah mencapai 1 halaman atau belum. Oke, itu alasannya itu. Saya beberapa kali yang lalu saya harus convert tulisan Anda semua saya copy paste dari WA, saya masukkan ke Microsoft Word, saya ganti fontnya menjadi Times New Roman, font 12 baru saya tahu Anda mencapai 1 halaman atau tidak. Oke, jadi sekali lagi nanti itu. Tapi ini dulu. Apa maksud ayat ini sungguhnya? Benarkah perbuatan kita yang menyelamatkan dan bukan iman kita? Jadi bagaimana dengan doktrin sola gratia yang mengatakan bahwa kita diselamatkan bukan karena perbuatan baik kita? Ya, ini ada sedikit kontradiksi seakan-akan, oke, antara doktrin sola gratia yang didukung oleh banyak sekali ayat dengan ayat ini. Yakobus kenapa bilang begitu, saudara? Sekali lagi persyaratannya open book, waktu 1 minggu, dikirim ke email atau WA boleh, tidak boleh sama, ayat mendukung, dan argumentasi Anda, ini teologi, logika teologi. Gunakan semua ilmu hermeneutika yang sudah diajarkan. Makalah ditulis di atas kertas A4, font Times New Roman, size 12, spasi tunggal, margin normal. Ini semua ngerti ya? Adik-adik ngerti nggak ya? Ngerti Ini nggak? bahasa komputer semua. Hah? Enggak, Pak. Nggak Tahu ngerti. Nah, kertas kalau nggak ngerti mungkin bisa tanya sama Kak Erik. Ya, betul, kan tanya yang ngerti komputer. Tanya sama Kak Erik gimana supaya nulisnya itu di dalam Microsoft Word itu fontnya itu pakai Times New Roman, ukurannya fontnya itu 12, spasi tunggal gitu. Jadi tolong tanyakan kalau nggak ngerti. Ya ini Anda harus dilatih supaya Anda itu bisa masuk di dalam level yang baik gitu. Akademik, Anda sebagai level akademik benar-benar ya. Sebenarnya Anda lulus ini mungkin paling sedikit bisa diploma 2 gitu. Kalau juga tinggal hampir 2 tahun kan Anda belajar, paling tidak diploma 2 gitu levelnya. Oke, ada pertanyaan tentang tugasnya? Enggak ada. Ya, jelas, nanti saya kirim. Jelas, Pak. Oke ya, kontradiksinya yang harus Anda jelaskan ya. Oke, itu aja, saya serahkan kembali ke Pak David.